kalian menyukai sesuatu yang dikocok? Dikocok-kocok. Arisan. Susu coklat pakai es krim dikocok jadi enak. Udah gitu Alpukat kocok susu protein. milkshake. Alpukat dikocok pakai gula Aduh merah. enak banget. Gak semua yang Pakai dikocok es itu batu. enak ya? Enak. Aku gak suka, aku seperti laki-laki yang kau kocok, kemudian hari ini kau nantikan, kemarin kau tinggalkan. Aku bukan arisan ya. Tapi kemarin tuh tenang banget ya. Kemarin tuh Kak Dewi Tenang banget Dewi Gue gak pernah kalau. memberikan harapan sama lu ya, ini hari Jumat, toh. Kemarin aku lihat dia berdoa sama Fadi Iskandar katanya ya? Iya. Fadi Ya, Iskandar. kemarin Kak Dewi tuh Malah dirangkul, Manja dipeluk banget, gini. iya. Dipeluk gini gitu Ini ya. Jumat berkah, kita itu harus banyak positif. Jangan pegang-pegang aku Dewi Persik. Pak, aku gak mau syuting ya, aku mau nangis. Ini dari tadi pagi loh. Ngapain sih lu? makanya jangan suka dikocok-kocok karena kocok-kocok bukan punya kalian. Punya siapa? Punya Kamu ya. Yang satu ini ya, bintang tamu suami istri kita seneng banget. Wong Sugih Sobat Ambiar ya. Ember, Wih. setiap hari postingannya iklan. Ada Kalau sedang mencari mertua terbaik ya, mertua kaya ini salah satunya ya. Iya, Yang sedang mencari menantu contohnya. buat anaknya. Ya. Benar. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini ya. Ini udah di sana juga Mas. Ada. Selamat pagi Bunda Ratu Inul Daratista dan Mas Adam. Selamat pagi pohon uang. Wih, mohon uang. Sehat. Alhamdulillah. Kita berhak mengucapkan. Terima kasih. Mas Adam tuh ya makin hari. Iya ya. Celing. Gue lihat. Duta. Kinclong. Dutanya gimana? Duta. Dia nggak butuh duit pasangan ini mah. Ya kan? Udah ya, jadi buat Sobat Ambiar yang sedang mencari calon mertua kaya, mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa kalian selama ini ya. Iya. Lagi cari menantu soalnya. Iya, iya. Cari menantu terbaik. Emang Ivan udah mau kawin? Udah mau dikawinin. Anaknya takutnya nonton Ki. Ivan, emang kamu udah mau nikah? Udah punya Ya, pacar. kayaknya gitu deh. Ya. Lian, kamu nggak sedih? Ivan aja udah ada yang mau ngelamar loh. Temen lu yang sebelah tanyain juga dong. Iya juga sih. Siapa gua? Ya kan kalian single. Tapi nggak apa-apa lah, namanya Kalau juga kita doa kan udah ya. pernah. Kita mau kasih Ya, lihat kita udah nih. pernah. Buat Sobat Ambiar, kalau misalnya mencari calon mertua idaman, mungkin mereka sama seperti mereka juga berharap bisa mendapatkan calon menantu idaman nanti. Ya kita lihat yang satu ini. Syaratnya seperti apa? Iya. Percaya nggak nanti suatu saat ya pada saat Mbak Inul sama Mas Adam mantuan, kebayang nggak pestanya kayak apa? Waduh. Juari Emang tiga. nggak 3.000 orang. Di Jakarta, Di Jakarta iya, di Jawa, di Ampun, Mama. semuanya. Betulkah sedang mencari calon menantu Ini terbaik? aja bukan cuma Perlan, di panggung sana ada Perlan, di Perlan panggung di sana sini, ada Bang. Oh, bener. Semuanya memang. Gak kebayang. Mbak Bun, cerita dong sama kita kan namanya kalau orang tua pasti pengen yang terbaiknya buat anaknya ya. Ya, bener gak sih pilih Iya dong, menantu pasti. terbaik, Mbakku? Ya yang penting itu dia sayang beneran sama Ivan, bukan sayang harta karunnya. Wih. Tapi benar sih, benar. Karena harta karunnya sebenarnya warisannya lebih baik. Iyalah. Dia anak satu-satunya. Mantunya udah tinggal enak sebenarnya, mantu tinggal masuk. Iya. Ya pengennya sih anaknya soleh, dapat yang seiman. Amin. Ah ya. Terus sayang sama Ivan, terus sayang juga sama kita berdua gitu. Takutnya cuman sayang sama Ivan doang.
Orang tuanya. Orang tuanya enggak. Iyalah, nikahin keluarganya juga. Tapi Ivan bakalan tinggal di mana kalau sampai dia nikah Tuh nanti? kemarin kuliah aja mintanya ke Australia. Nggak dikasih ya? Nggak apa-apa Bu Mau ya? Ratu. Terus Nggak apa-apa. gimana Mbak? Bapaknya Kan banyak Bentar, anak-anak. ini nanya tentang kawinan yang nikahan anaknya. Mas Adam ini kayaknya udah ngebayangin Ivan nikah gitu ya. Ya soalnya apa? Antara siap dan gak siap. Oh, gak siapnya kenapa Mas Adam? Tanya sekarang masih belum siap karena kan Ivan Belum cukup masih dewasa. usia segitu dan kita usianya udah beda jauh kan. Iya. Untuk untuk sama Ivan sendiri itu masih belum lama. Iya. Jadi Kok Mas antara Adam siap kayak dan mau nggak nangis? siap lah. Iya Mas Adam. orang masih pengen kelonan terus kalau tidur mah. Sekarang kalau anaknya tidur sendiri aja yuk, mukanya udah jutek gitu. Oh ya? Oh gitu. Iya. Mas Adam ya? Iya, Ivan tidur di mana? Gitu. Aku tidur di kamar sendiri ya Pak gitu. Ya udah deh. Udah ya. Udah ya. Cuman gitu doang. Kalau anaknya mah cuek aja kan udah gede ya. Udah gede, ya. Udah gitu. Mas Adam memang apa yang Mas Adam merasain ketika misalnya Ivan lagi pengen tidur sendiri, ya wajar juga orang udah gede. Iya udah sama Ya karena mulai dari kecil itu kan sama saya. Lebih dekat sama saya daripada sama Inul. Jadi semuanya tuh saya. Dekatnya sama saya. Jadi iya sehari-hari itu dekat aja gitu loh. Iya, tahu semuanya Ya ya. kalau suatu saat itu tidur sendiri atau tidur sama temannya itu kayak merasa kehilangan gitu loh. Aku tuh nggak ngebayang Mas, waktu nanti pas sungkeman ya. Iya, aduh itu sih udah momento itu. Itu Aduh, Itu suatu best. Indonesia ikut nangis Aduh, kayaknya. Iya, bener. kayaknya enggak deh. Yang paling dinantikan ya. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi Bun, kita mau kasih lihat yang satu ini. Namanya juga mertua ya. Pengennya menantunya juga bisa ini itu. Termasuk Bunda Inul. Ya, pilih menantu terbaik untuk anak semata wayang. Inul Daratista akan aku ajarkan banyak hal. Diajarin apa aja? Banyak hal Ngebor. ya, kayak Jadi gimana. Ivan itu kan dari kecil tuh Ivan tuh dari kecil kan makannya itu jarang di rumah Ah, gitu. Terus nggak mau nasi kan. Jadi pengennya itu punya mantu yang pinter masak banget. Oh iya iya. Jadi dia itu rata-rata mengenalkan gitu ya, suaminya nanti makanan di rumah gitu loh Ki. Setuju, Tuh, setuju. biar nggak beli-beli terus gitu. Setuju. Karena kan sejauh ini kan ya namanya juga orang tua ya mau Betul. tak duit piro aja yang Kasih penting lah. buat makan ya Iya, dikasih gitu. pasti. Kadang-kadang sekarang ada bahasa baru lagi. Apa? Mah gajian gitu. Ya gitu ngomongnya mah gajian Ya gitu. Allah. Kalau nggak dikasih gajian aku minta gajian papa lo gitu. Minta duit Bu. Coba lihat saldonya dulu gitu. Ah. Ada berapa gitu. Masih ada. Ya itu habisin dulu, nggak bisa gajian dulu gitu. Tapi kalau Mas Adam tuh tipikal yang papa yang bakal apa aja anak gua Iya, minta, iya, gua kasih. iya. Sabar kenapa? Kalau ngomongin nggak enak sedikit mukanya udah lebih jahat daripada aku. Iya, iya, Kadang-kadang iya, iya. ribut soal anak. Dia yang memulai gitu. Saking sayangnya ya. Iya. Ngomong gitu. Amin. Sabar. Jadi sebenarnya Ivan ini lebih dekat ke Bunda Ratu Inul apa Mas Adam? Jangan ngomong Ini. gitu aja. Kenapa? Kenapa? Didengar orang banyak. Ya iya. Ya udah nanggung. Mas Adam, Ya. kalau misalnya Mas Adam boleh milih ya, calon istri terbaik. Ini masih panjang sih sebetulnya. Cuman kan namanya orang tua pengen yang terbaik. Kalau dari Mas Adam deh kita pengen dengar. Kalau Bunda mah pengennya calon menantu bisa masak. Kalau Mas Adam pengennya calon menantu gimana? Pengennya punya menantu itu yang nggak banyak saudaranya. Gak banyak apa? Enggak banyak saudaranya. Saudaranya. Maksudnya gimana Adam? Akal masuk Maksudnya akal. nggak banyak kakak adik gitu loh. Oh, Coba gini Mas Adam. Ya takutnya nanti ngerecokin kan. Ya juga sih. Iya, iya. Mas Adam pilih gini, jangan banyak saudara atau punya istrinya yang doyan shopping, doyan nge-mall. Pilih yang mana menurut Mas Adam? Yang nggak banyak saudara. Walaupun dia misalnya boros orangnya. Kan kebutuhan ya biarin aja selama ada duitnya ya nggak apa-apa lah. Oi. Mas, tapi jarang-jarang bintang tamu kita bilang pengennya calon menantu juga gimana? Yang saudaranya sedikit. Jadi memang pengennya tuh ya udah mereka fokus sama nggak usah banyak-banyak urusan gitu. Iya betul. Karena kalau banyak saudara tuh maksudnya nanti banyak Maksudnya urusan saudara ini, juga saudara kandung gitu maksudnya. ya. Iya. Saudara kandung dan segala saudara. Biasanya suka langsung ada aja kalau saudara ya. Iya benar. Iya benar. Kita mau kasih lihat, ada postingan dari Bunda Inul. Nggak kerasa nih Ivan yang udah gede banget, udah sering nge-gym bareng nih. Oh, sekarang badannya udah Gede banget ya. Oh. Sebagai ibu, kekasih selamanya adalah anak. Dan saat aku punya mantu, dia akan aku sayang seperti anakku sendiri. Iya. Tak suruh bikin cucu yang banyak.
Bener, setuju. Biar ada teman, kakek neneknya bener. Sekarang udah merasa kesepian, jadi mah aku tidur di rumah belakang gitu. Hah? Mah aku tidur di rumah yang ini gitu kan. Kan rumahnya Bu Ratu kan di PI kan Nyambung-nyambung, Oh, Boy. rumah belakang ada siapa? Ya rumah aku juga gitu. lagi. Cuman nggak ditidurin. Mah aku tidur rumah belakang. Mah aku tidur di sini gitu. Jadi ya tak iyain aja. Cuman kadang-kadang kalau ada temennya harus ditemenin ya, nggak boleh sendiri gitu. Apaan sih mama itu aku udah gede loh gitu. Ya tapi Udah bener juga berjaka loh sih. kelihatannya itu mah ya. Giginya sendiri kan. Iya, iya, iya. Ini mantunya pasti bahagia banget ya. Mbak jadi mantu. berarti kalau misalkan nih ada jodohnya nikah, berarti rumahnya ya gitu aja, Mbak Inu di depan, Ivan di belakang gitu. Atau tetap mau satu Yang di rumah? depan itu yang Ivan. Ivan di depan, sekarang, Mbak Inu pindah ke belakang. Gak boleh pindah kawasan. Nggak boleh lah. Bapaknya yang posesif. Mas Adam, ini misalnya ya. Mas Adam pengennya calon menantu yang nggak punya banyak saudara. Oke, misal Ivan nemu perempuan pujaan hatinya nggak punya banyak saudara. Tapi tinggalnya di Medan. Ivan harus ikut ke Medan. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa, harus ikut kita. Oh harus ikut laki, tapi perempuan emang harus ikut laki, gak boleh. Kecuali kalau Ivan mau minta beli rumah sendiri, nggak apa-apa kita beliin ya, cari yang deket-deket aja tetap. Ujung-ujungnya di situ-situ juga ya. Tadi ngomongin pengen punya banyak cucu, emang pengennya punya cucu berapa sih? Banyak sebanyak-banyaknya, karena Ivan itu kan merasa aku kemarin tuh sebenarnya waktu bayi tabung itu ada sisa sebenarnya, ada sisa calon gitu. Ya. Cuman dokternya bilang mau disimpan apa dibuang gitu. Pikir-pikir usianya udah banyak nih, nanti kalau ini nambah lagi kan takutnya nggak bisa ngerawatnya gitu. Ya udah satu aja, satu untuk semua, untuk kita berdua aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Biar nggak rebutan nanti, aku bilang gitu. Ya satu juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi cucu nanti banyak, rame juga, seru Iya, juga sih. makanya. Yang penting istrinya sayang sama kita gitu aja. Betul. Lo dengerin ya. Iman gitu. Seiman dan sayang sama Harus sayang, soalnya katanya Bunda juga bakal sayang banget ini akan dilakukan Inul Daratista untuk menantunya. Ingin segera punya menantu, Inul Daratista akan ajak keliling jalan-jalan hingga belanja bareng. Udah pasti gua mah segini nih kawinannya bininya. Begini. Masa? Kalau bisa begini jalan pengantin. Saking beratnya. Aduh. Diajak jalan-jalan Bun, diajak belanja segala macem ya. Cucu Bu Ratu. Udah pasti. Oh berarti udah, tapi sekarang udah memperkenalkan belum mbakku? Enggak, Dekat sama siapa gitu? enggak. Kalau ditanya masih ini, masih apa, masih malu-malu aja. Tapi orang tua kan punya feeling. Iya, pernah nggak datang ke sana? Kayaknya ada kayaknya. Tahu dari mana Mas? Pernah nggak Kayaknya datang ada. ke Kan ada dari feeling tadi kan. Iya, tapi pernah ngeliat apa misalnya kalau lagi video call gitu kan Ya, kadang dari Gerak-gerik beda ya? kebiasaannya aja kalau apa parfum atau Iya. udah dandan. dandannya, penampilannya. Itu mah udah pasti. Aku mau nanya sama Mas Adam, ngelihat anak satu-satunya cowok udah umur segini, sekarang tuh jadi lebih perhatian sama penampilan, lebih dandan pakai parfum. Ketika Mau kalau misalkan dikasih baju kita, dibeliin sama kita sesuai maunya kita, padahal barangnya juga bagus-bagus gitu. Apaan sih mah? Belanja sendiri sekarang. Aku belanja sendiri, mama nggak usah bantu-bantu aku belanja. Iyalah udah. Iya udah gede lah pasti. Umur berapa mas? Umur berapa mbakku? Sekarang 16. 16. Ini Mei nanti 17. punya KTP udah lagi. Ini perayaan lagi nih 17 Lagi nih pasti ya. Sweet Seventeen. Pokoknya sehat-sehat lah ya ngelihat Ivan bahagia, nanti nikah, punya cucu yang banyak. Amin. Aku sih mikirnya gini, pokoknya ono jodoh deh seneng wis gak ndelok umur nek Iya. selagi Mas ya walaupun muda, menikah muda juga nggak apa-apa, yang penting anaknya banyak, nanti kan juga enak ya kalau misalkan Udah dewasa kayak teman gitu ya? iya udah Nikah gede muda gitu. tuh maksudnya kayak mama papanya. Iya. Tapi Mbak Inu kan dulu juga nggak muda-muda banget toh. Tapi kan aku dapatnya Ivan kan telat. Oh iya. Boleh nggak Ivan nikah muda? Boleh. Misalkan udah settle, udah umurnya Boleh. cukup gitu. 21 tahun gitu dia mau minta nikah. Jangan, kalau cowok mah 25 gitu kali ya Bu Ratu. Nah, tapi kan bisa jadi kayak adikku aja 21 udah nikah. Coba tanya sama papanya. Takutnya nanti kelamaan bosan sama pasangannya. Itu juga adik lu perempuan. Mas Adam boleh nggak Ivan nikah muda? Kalau memang itu jodoh nggak apa-apa, tapi kalau ditanya saat ini, kalau aku sih lebih memilih sukses dulu. Iya. Sukses dulu baru menikah. Setuju. Kalau sekarang saya ditanya. Tapi kalau misalnya, ya namanya jodoh nggak tahu ya, terus muda, terus nikah ya udah.
Terus gimana? Sukses dulu baru menikah. Lu tuh 18 tahun menikah dulu baru sukses. Alhamdulillah tapi kan. Tapi ya kadang-kadang ya kalau perempuan kan dibawa laki, enak. Kalau Kalau laki itu berat. berat. Nah makanya kalau laki misalkan walaupun orang tuanya hartanya banyak, ada anak yang gini, dia nggak mau terlalu mengandalkan Orang tuanya. tua. Dia tetap Iya, pengen misalkan dia pengen berjuang orang tuanya punya sendiri. perusahaan, dia kerja misalkan di situ. Ada yang gitu. Ada nggak? Ivan juga gitu, King. Gitu Ivan Oh, gitu. dia begitu Iya, kelihatannya. jadi makanya dia itu kalau digiring sama kita nggak mau, King. Oh. Ivan nanti maunya kemana gitu, biar di kata Mas Ada bebasin aja dulu, nggak usah kamu atur-atur anak itu katanya gitu. Tapi lama-lama, mah aku mau sekolah bisnis aja deh untuk bantuin mama deh gitu. Lama-lama tuh kan dia ada inisiatif sendiri kan. Beberapa kali tuh tak ajakin meeting sama teman-teman gitu, teman-teman yang kerja sama Bisnis, kita, teman-teman bisnis gitu. Dia dengerin gitu. Terus mama sampai kapan kerja kayak gini terus gitu. Ya sampai kapan ya sampai selesai gitu. Ya pokoknya Ivan bisa lihat aja gitu gimana cara kerjanya mama sama papa gitu. Terus ya udah deh, aku mau sekolah di sini aja. Loh, kalau di luar negeri mah itu S1 2 tahun katanya. Ya. Kalau di sini mah bisa 4 atau bisa 5 tahun kelamaan sekolahnya mah. Terus aku kerjanya kapan gitu. Oh bagus. Tapi itu benar juga. Oh, juga, ya juga. Pikirnya ya. Dan Gitu aku loh, nggak Mas bisa Adam. nemenin papa, tapi papa nih ngomong gak apa-apa 4 tahun, tapi kan yang kene katanya. Tapi kan di sini katanya gitu. Ya. Mas Adam ya, pokoknya yang terbaik lah ya. Semoga Ivan menemukan jalan terbaik juga buat dirinya ya. Kita juga mau kasih lihat, ngomongin soal Inul Daratista, ada sebuah testimoni dari Ivan Gunawan. Ivan Gunawan dibuat puyeng oleh Inul Daratista gara-gara minta dibuatkan baju dadakan. Bikin baju dadakan. Acara apa sih Bu Ratu? Apa sih ini Bunda Jadi, Ratu? Eyang Titi itu meninggal kan 87 tahun, Ki. Sebelum 87 itu pernah sempat ngobrol sama kita-kita. Ya ada Bu Acin, ada kadang-kadang ketemu aku juga ngobrol gitu. Nanti aku naik umur 88 tahun itu mau tak bikin ini aku mau bikin ini gitu. Jadi planning-planningnya itu akhirnya dijabanin sama Ibu Acin dari Musika. Oh yang di Instagram kemarin itu. Ya, jadi beliau itu bikin lagu-lagunya Eyang itu nanti akan dibawakan ada Vidi, ada aku, ada nggak tahu banyak artis-artis besar gitu. Tapi salah satunya Inul harus ikut karena kan aku juga nyiptain lagu dangdut gitu. Iya. Gitu terus Eyang bilang nanti kalau bisa Inul nyanyi gitu. Tapi sedihnya ya mungkin Eyang nggak ada tapi Bu Ajin tetap ngejabanin lah gitu proyeknya Eyang gitu. Nah ini kan lagunya kan dangdut jadi aku yang pertama gitu untuk bisa launching duluan karena nanti itu akan beruntun sampai di usianya Eyang 1 November tahun depan itu. Kapan acaranya Oke. Bu Ratu? Tahun Jadi depan ya. launchingnya aku yang pertama, jadi lagu dangdut yang pertama dulu. Oh. Tuh selebihnya pop yang lain tahun lagunya ini, Eyang Mbak. dibawain artis satu-satu gitu. Jadi launchingnya gantian gitu loh. Ki. Oh. Tahun ini. Biasanya kalau misalnya pesen baju gitu suka dadakannya hamin berapa kalau Bu? Kemarin 1 hari. Kemarin 1 hari. Jadi itu kayak candi 1 hari jadi. Iya, jadi aku telepon Pak Haji minta tolong dibuatin baju. Buat kapan Mbak Inul? Katanya, besok. Gila lu ya, katanya gitu. Ya udah deh ke rumah. Gitu. Ntar jam 10 ya. Aku jam 9 udah datang. Wah, ini benar-benar on time banget. Aku masih baru bangun tidur. Ya udah habis diukur-ukur. Kapan? Beneran tuh besok. Ya udah dipanggil lah. Prit, itu pegawainya datang semua tuh. Aku mau digambar ini. Udah, bahannya ini kamu harus potong sekarang juga, nanti jam 4 sore kamu harus fitting gitu. Jadi. Jadi. Emang super menjadi luar biasa. Boleh lihat ya? Boleh lihat nggak bajunya? Mana coba lihat dong Bu Ratu, bajunya Ada bagus nggak? banget. Itu yang di IG di foto Ya, itu. ini Iya. IG. Yang foto rame-rame itu. Iya aku lihat tuh kemarin Cuman sempat lihat. sehari bajunya jadi kebayang itu dibayarnya berapa kali lipat kalau sehari jadi. Iya emang Biasanya kan satu kalau kayak hari. donat Pinka Mambo kalau cepet kan Fast track ya bayarnya Fast track. bisa 5 kali. Iya orang itu aja donat fast Aku track. nggak berani ngomong Wan. 2 juta. Aku nggak berani Piro minta diskonnya nggak berani soalnya dia udah
Lu gila ini. Ya iyalah sehari semalam mah edan. Tapi kan dibutuhkan kegilaan dalam tanda kutip untuk bisa dilihat semua orang ya. Berbeda dibandingkan Tapi dengan yang lain. luar biasa menurut aku orang profesional tuh beda ya. Cara penanganannya ya udah langsung panggil semua timnya itu ukur baju, bahannya nanti pakai ini semuanya. Mbak, nanti langsung begini ya. Tinggal lihat cuttingan bajunya nanti jam 4 sore. Jadi kamu yang fitting ya, kamu ke rumahnya ya. Jangan sampai telat gitu. Luar biasa Ivan Gunawan bisa Jam- membuat semuanya Jam serba 9 cepat. udah bisa dipakai. Sudah ada, mana bajunya? Ada. Di Instagram ya. Oke. Bajunya. Di Instagramnya ada. Oke. Bunda Inul kali ini kita mau minta Bunda Inul Daratista berpindah tepat menjawab dengan cepat dalam kursi. Are you ready? Jawablah Bunda dengan Ratu Inul sejujur-jujur. Daratista, kalau suatu saat aib keluarga Inul Daratista terbongkar ke publik, apakah Inul Daratista akan setegar saat dulu dihujat soal goyangan? Insya Allah. Saya yakin Allah selalu mendampingin orang-orang yang hatinya tulus dan Bismillah Insya Allah lebih Selalu kuat dari dilindungi ya? Insya Allah selalu dilindungi dan tetap tegar. Apalagi Semuanya ada berpasrah suami ya Mbakku. pada Allah. Haruslah. Ya. Karena pelaut hebat teruji oleh gelombang yang hebat. Oke, kedua, sering terlihat harmonis bersama Mas Adam. Apakah pernah Mbak Inul Daratista merasa kalau pernikahan itu lebih ke menjaga image publik daripada kenyamanan pribadi? Lebih kepada kenyamanan pribadi sih. Heeh. Hari Jadi- ini ya. Jadi Iyalah. kalau pencitraan makanya udah enggak ya. Nggak butuh validasi kali sudah ya Mbakku ya. Karena Udah usia bosan udah lah. banyak, Iyalah ya. terus pengalamannya juga udah banyak, mau nyari Iya. apa lagi gitu. Iya, iya. Paling sekarang ya kerja aja lah, Iya. beli nabung buat Nikmati anak gitu. Oke, selanjutnya. Dalam hidup seorang Mbak Inul Daratista, siapa yang sulit Mbak Inul bahagiakan? Orang tua, suami, anak, atau diri Mbak Inul sendiri? Wih. Diri sendiri kadang-kadang ya. Iya. Kadang-kadang diri Lebih sendiri. sulit ya. Karena kita ngebahagiain semua diri Iya, sendiri. lebih Kita sulit. lupa. Kita gitu ya, guys. Kayak jujur sama diri sendiri aja. Ya, Jadi kayak lebih kita ya. kepengennya sih ya lebih santai lah karena ritme kerjanya kan kenceng gitu. Iya, Senin sampai Kadang-kadang Minggu. Senin sampai ketemu Senin gitu. Alhamdulillah. Ada lagi nih Mbakku, apakah Bunda Inul pernah khawatir kalau Ivan tumbuh terlalu nyaman dengan privilege sebagai anak artis besar dan akhirnya kurang berjuang sendiri? Nah, Iya, saya pernah berpikiran begitu karena apa ya? Ada kekhawatiran Dan itu ya? Ada kekhawatiran itu. Ya. Gitu. Karena sejauh ini sampai dia segede ini tuh dia udah privilege-nya banyak banget yang dia dapat gitu. Jadi ya kadang-kadang ada rasa khawatir, makanya mungkin karena kita juga kadang-kadang ya anak Mek Siji ya kalau kalau diiniin kasihan. Jadi ada rasa was-was juga. Tapi kalau enggak juga satu-satunya yang dinanti. Kita gitu ya. nyari kerja cari buat Iya, siapa? betul. Siapa ya gitu. cuma untuk Ivan ya? iya. Oke, selanjutnya Mbakku. Menurut Bunda Inul, lebih banyak artis yang benar-benar tulus ingin berteman dengan Bunda atau sekedar mendekat karena popularitas dan kekayaan Mbak Inul saja? Jeng jeng jeng. Enggak sih, kalau menurut aku dekat karena kekayaan aku juga enggak, karena banyak yang di atas aku yang lebih kaya, yang lebih sultan juga banyak. Aku mah biasa aja gitu. Jadi lebih banyak artis yang benar-benar tulus berteman dengan ya Mbak Inul. berteman dengan tulus dan Ya. memang nggak banyak sih, cuman Ya saya cuma sih sedikit. memang- Mbak Inulnya tulus, temennya tulus apa enggak tuh? Kita nggak tahu juga deh tuh. Tapi mari gini mah kita bisa ngelihat lah mana yang tulus, mana yang cari Pasti. tulus ya kelihatan. Pokoknya kalau yang sering mampir ke rumah Mbak Inul pasti nggak tulus. Mbak Inul pokoknya sehat terus ya, sama Mas Adam juga ya. Pokoknya sehat terus Ya. nanti melihat Ivan bisa sungkeman ke Amin. mama papanya. tapi jangan lupa loh Apa? nonton aku besok. Di mana? Di Iya. Oh di Trans TV Festival iya ada. Oh iya besok Malamnya ini ya. ada Besok kita. malam, Besok jangan lupa malam. nonton ya. Seru ini ada Yura Mana sih? Yunita Coba juga pengen dari lihat Asia. deh, Kita di mau lihat mana? semua Trans TV Festival besok di Sunburst Birthday. SD. Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV, dimeriahkan Inul Daratista. Saksikan Trans TV Festival, konser musiknya Trans TV, Sabtu 4 Oktober jam 7 malam, live di Trans TV. Bagi-bagi ambiar geger.
jadi anak orang kaya tuh enak nggak menurut kamu? Apa enak? Kenapa enaknya? Enaknya ditungguin sekolah. Cerita. Enggak. Kalau jadi anak orang kaya, anak penyanyi besar, anak bintang, pokoknya itu tuh Maksudnya enak. mendapatkan Endul. privilege gitu ya. Privilege-nya tuh nggak Fasilitas, dipinta gitu. fasilitas. Datang dengan sendirinya gitu. Mau liburan kemana? Silahkan. Silahkan. Ya kan? Tapi ngomongin soal liburan, ini aktris senior, penyanyi senior. Iya. Liburan bukannya, kalau kita liburan ke rumah makan kan, dia liburan ujungnya ke rumah sakit. Kenapa? Kenapa? Kok sakit atau Ada apa? musibah kemarin. Kecapean ya? Coba kita tanya. Kenapa? Kenapa dibagi-bagi ambil kita hadirkan? Ini ya, niadanya. Ini aku awet muda banget nih. Perhatiin nggak? Bintang tamu kita ya pagi Kenapa? ini orang kaya semua loh. Benar, benar. Serem ya? Serem ya? Kalau hostnya mah sederhana, kita mah orang sederhana. Iya. Ini orang kaya. Lihat deh. Amin. Hah? Gak mungkin. Dua-duanya mengkelip semua cincinnya. Kalian yang ngelihatnya ya, aduh ya Allah. Ini ya sehat ya, kami semua mengucapkan. Terima kasih. Jalan-jalan ada insiden saat liburan katanya ya. Kita Insiden mau naon, Apa? Teteh? Tahu sih. apa yang terjadi saat ini ada. What happened? Aya naon? Ayah nah. Kenia, liburan kemana? Jatuh dari skuter. Oh iya, astagfirullah. Koper Kok tahu sih? skuter, koper yang ser gitu ya. Kok tahu sih? Jadi saat kemarin itu rame-rame sama teman-teman. Ceritanya teman-teman saya ngajak liburan ini pada mau beli koper yang itu loh, kayak buat Ya, anak-anak. koper yang elektrik. Apa sih namanya? Iya, Airwheel, benar. Koper skuter. Nah kan cucu saya tuh pengen dari kapan-kapan, begitu teman saya beli, ih saya juga mau. Terus ada yang cobain, ya, enak banget ya. Dari teman-teman Gas kita tuh, itu. colot. Teman kita, terus dia bilang, kakak mau coba? Iya. Hati-hati loh kak. Ya udah namanya, kok kamu enak sih keliling-keliling di lobinya mall itu kan? Iya. Terus saya naik aja tuh, naik begitu. Mana pencetnya ini? Lupa kalau kita ini udah oma-oma kan? Oh, naik. Terus dah? Begitu naik, ini mah dipencet tuh. Perasaan kurang ke belakang, namanya juga buat anak-anak. Saya ke belakang ngejengkal. Gak boleh ketawa, Ujus. Terus dah? Udah ngediprek aja, diam aja. Hah? Itu depan orang banyak? Iya. Gimana di tengah-tengah lobi kan dari tokonya itu keluar gitu loh. Dari toko keluar, terus mundur sedikit. Saya kok kurang ke belakang ya, perasaan motor-motoran beneran. Ujung ke blok nggak ada lagi. Waduh. Tahu berapa hari sampai sekarang aja masih sakit bagian. Keluar negerinya kemana itu? Ke Guangzhou. Oh, Guangzhou kemarin nih. Tapi emang di luar negeri itu suka dapat kayak ini ya, kalau yang ke Iya toko-toko. banyak itu yang pakai kan ya. Iya. Terus nggak diperiksa teh ini? Takut. Iya harus diperiksa justru jadi. Luka dalam. Jadi nggak ke rumah sakit. Enggak. Enggak. Makanya udah diem aja ngedeprek dulu 10 menit ini. Tapi nggak apa-apa udah pada sibuk. Nah, sakit jalan pun berapa hari jadi pelan-pelan. Nggak semangat. Perkara jatuh dari koper skuter. Kapok gak? Kapok. Nggak jadi beli deh, nanti cucu saya juga jatuh. Ya udah nggak usah teh lah. Jadi nyobain aja, belum beli ya? Belum Belum beli beli udah kan, mau jatuh. coba dulu, udah boro-boro mau nawar, udah enggak deh, bahaya ternyata. Ini kita kasih lihat ya kemarin liburan ke Guangzhou nih, tadi sempat diceritain. Enak ya. Ada Aming ya? Sama Mama Iis kemarin. Ini tuh dalam rangka apa teh? Kangen ya sama Aming ya. Ngumpul rame-rame, wah itu Aming seru banget deh. Oh, Dalam rangka apa teh iya? jalan-jalan aja. Ibu-ibu sosialita semua ya. Ada teh cinta Ami, iya ya. Tami. Ke Guangzhou pasti ke toko bahan dak belanjanya. Tami. Itu Tami tuh wah, beli karena dia memang jualannya, bahannya di situ. Ya, karena Tapi di sana kalau sama Aming tuh kita paling seru. Sarua lah pokoknya sama. Kalau sama Aming makanya. Teh naon, iya Aming ada yang lucu-lucu aksesoris. Dia pakai kacamata, beli kacamata yang semua itu bentuk mata, yang ada bulu matanya, tapi dari besi, lucu nggak? Iya, lucu. Terus bros-brosnya. Tapi teh seneng ya kalau jalan sama teman-teman gitu ya, kayak ya udah. Aku sekalinya jalan sama Tania waktu ke Vegas ya. Iya, seru ya. Itu Tania itu gak ngapa-ngapain aja gitu, pulang-pulang bawa 2 koper.
Kemarin dari Guangzhou. Apa aja dibeli sampai heran aku. Dari Guangzhou Tadi pasti kacamata banyak yang tuh. lucu-lucu. Terus dari baju, sepatu, gelang, apa kayak semua aksesoris gitu. Pulang-pulang tuh tahu Inul kan saya bilang, Nul udah tinggal dulu, stay dulu di sini. Enggak, kasihan anakku sama Mas Adam. Saya bilang, kapan lagi? Ayo kita jalan-jalan. Udahannya. Dia ninggal tapi. Oh iya, saya pulang duluan. Dia mau pulang duluan. Oh, kan akhirnya tuh. nggak barengan. Oh, pulang duluan. Pulang-pulang saya bawa 10 koper udah. 10 koper dititipin aku. 10 koper aman di bandara. Teteh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong kan. Alhamdulillah aja lah. Segala dibeli. Ini ya 10 koper pulangnya, tapi perginya kita penasaran. Kita mau kasih pertanyaan, tapi sebelumnya kita kasih lihat artikel untuk Nia dan Niati. Iya. Nia dan Niati selalu bawa barang ini saat liburan. Ini Barang tuh apa Yang selalu dibawa Nia dan Niati kalau liburan? Apa teh yang selalu Selain make dibawa? up, alat rambut, apalagi? obat. Maksud lo apa? Ya kan, Gue aja juga kalau traveling minyak kayu pun apalah segala macam. Oh, obat memang. Dia pasti bawa kan. Namanya juga udah bukan body lotion lagi. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih, minyak telon, minyak tawon. Yang harus ada teh selalu mau pergi deket jauh harus ada apa? Gak boleh nggak dibawa. Apa ya? Saya sendiri. Ya kalau make up mah udah pasti perempuan mah. Apa ya? Apa teh? Coba ingat. Yang Ada harus nggak? dibawa. Barang Kalau yang ada Bantalan buat di leher. Enggak. kopi apa-apa. makanan gitu mungkin misalkan. atau makanan apa Makanan. gitu. Mie instan. Sambel, ya bener sambel. Kalau aku sambel. Apa? Merica. Merica. Oh gitu teh. Kenapa harus bawa merica teh? Enggak, kayaknya kan kalau kita pergi keluar dari Asia itu sambal susah. Paling enggak kalau ada mericanya kan enggak Nggak repot. bubuk gitu Kan kan. ada cabai bubuk. Iya ada cabai bubuk Sabuk betul, ya. yang kering ya, yang kering benar. Jadi Tete selalu bawa merica ke luar negeri. Sama Seringnya gacor. sih begitu. Oh seringnya bawa merica. Iya lebih gampang juga tinggal dirobek segala macam. Iya, ada rasanya pedes-pedesnya kan. Oh bukan sambal teh. Iya kayak janjian. Oh iya kita janjian hijau-hijau kita ya. Kenapa? Bajunya janjian guys. Ya memang lagi nyari jodoh teh Nia. Ya Tania memang mau cari jadi janda-janda Doain, kaya raya. doain ya Teh ya. Amin, didoakan Amin. sama-sama. Tete kemarin waktu di China gimana tuh teh makanan-makanannya? Tapi maksudnya kalau China sih nggak jauh beda 11-12 lah ya sama kita yang biasa juga China. Banyak. Guangzhou tuh enak makanan. Enak banget. Pasti Inul seneng deh kalau. Iya, Guangzhou enak sekali. Aku kalau ke sana cari alat elektronik buat di karaoke. Oh iya, iya. Ya pasti Mbak Inu juga udah kesana lah pasti. Iya lebih murah-murah di sana ya bagus juga barang-barang. Murah-murah itu termasuk bahan. Kalau yang punya usaha baju tuh apa? Belanjanya murah di belanjanya sana. di China. Sudah katanya. Teteh dalam 6 bulan terakhir berapa kali jalan-jalan sama teman-teman satu angkatan? Kalau 6 bulan terakhir ini baru kemarin nih kesempatan sebelumnya diajakin juga, tapi waktunya tunduhnya. Waktunya nggak cukup. Bukan waktunya nggak pas, saya ada acara, terus ya nggak bisa match lah. Ya. Padahal seru. Kebetulan kemarin ini jauh-jauh hari bilang ayo Mau kemana kita Cina? ikutan. Waktu itu ya biasanya sih sekitar Asia aja. Wih sekeras. Kalau waktu sama Mbak Inu ke Vegas apa nyanyi? Nyanyi. Iya tapi enak Hebat banget loh ya. nyanyinya sampai ke Las Vegas loh. Bintang besar, wajar. Maria Carey aja baru nyampe loh di kita di Jakarta loh. Tapi ngomongin soal nyanyi, kemarin ada yang viral juga nih Teh Nia dan Niati nyanyi lagunya Mahal ini yang sial ya. Kita mau lihat dulu ya seperti apa nih. Gen Z lo lagunya Teteh. Halo, gimana sih Boleh. Tania bisa tahu lagu ini? Ada yang Lagu kasih tahu zaman mungkin dari sekarang. Anak atau cucu? Biasa kan anak sama ponakan-ponakan pasang lagu. Jadi kalau di mobil di mana pasang lagu itu pasti, jadi saya lagu yang sekarang itu saya hampir boleh dibilang tahu, apalagi kalau nyanyi diundang gitu kan. Bukan lagu yang ini aja kayak kemarin ini kan lagi viral Tabola Bale. Anak-anak itu akhirnya saya pun ya insya Allah Ngikutin. bisa. Tapi aku sering lihat Tania nyanyi lagu-lagu Gen Z ya setiap off air. jadi Cobain setiap dong show. ya, kepengen dengerin kita. Ya ini kita mau kasih lihat dulu Tapi sebelumnya komentarnya ya banyak komentar di netizennya sana. melihat seorang Nia dan Niati menyanyikan lagu Mahal ini sial. Vibes-nya gelas-gelas kaca, merempun tahu ini yang nyanyi Nia. Penyanyi senior kalau nyanyi santai banget ya, suaranya tetap melengking. Good. Kayak jadi lagu judul gitu. Jadul. Jadul. Kurang kebaca mata lo jadul. Aduh. Keren ya Masda. Bunda. Bapakku aja muter lagunya gelas-gelas kaca. Iya.
Tuh pas nyanyi tuh komentarnya banyak, gimana ngeliat komentar-komentarnya? Ya tentunya kalau ada komentar gitu, kalau aslinya kan memang anak sekarang. Kalau saya kan produknya produk lama. Tapi kan nggak apa-apa si Teteh. Justru yang bagus begini ya, maksudnya mencoba untuk beradaptasi dengan apa yang tren di zaman sekarang, makanya bisa bertahan. Iya, suaranya Teteh kan memang khas, kita merem aja bisa Iya, tahu. Coba dong, nyanyi ya. Yang sial ya. Yang sial teh. Coba. Baru doyong kan? Versi seorang Nia Daniati lagunya Mahal Ini Yang Sial. Di pagi-pagi ambiar. Nia Daniati. Ayo Mas Adam. Udah gitu nyanyinya tuh santai gitu kayak gitu santai banget. Santai banget kayak ngobrol. Pagi aja begitu, kalau malam Tapi memang Tenia ini ya, aduh suaranya tuh ya maksudnya tuh. Kalau malam ini kayak nggak ada usaha gitu nyanyinya teh, santai, effortless. Duduk lagi. Tuh ya. Tapi Teh, Ya. aku mau tanya deh, Teteh gimana cara ngejaga vokal di usia sekarang dari dulu sampai sekarang? range vokal yang Stabil Teh. bervariasi. Iya, begitu Stabil, Teh. aja. Nggak tahu juga ya, biasa sering nyanyi-nyanyi aja di rumah. Enggak maksudnya tuh enggak di pagi hari ya Atau terutama apa, ya. minum lemon. Penyanyi tuh di pagi hari gitu. suaranya nggak ada yang bisa. Biasanya sih begitu, nggak ada yang bisa normal ya. Nggak bisa kalau pagi mah Teh. Ya biasanya gitu. Saya juga nggak tahu. Tiap hari. Mungkin yang penting. Tiap hari humming. Tiap hari ya. Humming, ya itu nyanyi-nyanyi bersandung gitu. Latihan ini mulut. Tapi ya mungkin ini salah satu cara dari seorang Nia Daniati supaya suaranya tetap terjaga sampai sekarang. Nia Daniati selalu menjaga vokal dengan latihan skipping. Skipping tuh enak loh diolesin ke. Beda, Selai kacang. Selai kacang. Lapernya. Teteh suka skipping. Dulu suka, tapi sekarang ini udah nggak. Kalaupun main skipping,
itu nggak kuat lama. Kalau dulu 500 kali nggak boleh berhenti. 500 tuh banyak loh skipping tuh. Ya. Katanya kalau skipping pakai sepatu gini enggak kan? Katanya tapi kalau sekarang olahraganya apa Nia dan Niati itu? Enggak, paling jalan sekitar rumah aja. Jalan ya. Oh jalan ya. Nia dan Niati, kita juga mau kasih lihat talentanya bukan hanya bernyanyi tapi juga berakting di tahun 80 pernah menjadi nominasi Festival Film Indonesia ya. Kita Tapi ya memang suara Tete tuh dari kecil dari kecilnya udah King. melengking, udah menyanyi. Udah karakter ya. Iya, Teh itu umur berapa tadi? 16 tahun, saat itu saya ditawarin main film. Main film itu judulnya Antara Dia dan Aku. Karena zaman hari itu kan itu peran rada susah jadi gadis idiot. Terbelakangan mental ya. Sama Om Roy. Sama ya Roy Mas Martin. Roy, sama Mbak Ana. Terus saat itu harusnya yang meranin tuh Mbak Yeni. Tapi beliau kan jadwalnya banyak. Tiba-tiba saya diminta karena saya nyanyi di acara TV. Nangis gitu dicoba mau nggak. Taunya ya alhamdulillah dapat nominasi pemeran utama. Amin. Wow. Ini film pertama Teh. Film pertama langsung masuk nominasi. Iya. Wow. Hebat Saya juga nggak sekali. tahu dapat surat apa sih surat dari film suruh datang ke Semarang saat itu Oh. untuk ngikutin acara itu. Acara tersebut. Teteh, siapa orang yang berjasa menemukan Nia dan Niati untuk bermain film pertama kali? Siapa? Saya juga itu dulu Inem Film. Sekarang saya nyanyi di TV itu nyanyi lagu Ayah dan Kepergian Mama. Saat itu acara drama 17 Agustus yang orang tuanya itu perang, terus ibunya sakit dan saya ditinggal sendirian. Di situ saya berperan nangis ketinggalan ditinggal orang tua. Terus ada produser menawarkan saya main film itu. Film pertama tantangannya apa Teh? Ya karena kan kita belum pernah main film, nggak ngerti, iya. Terus udah gitu perannya harus jadi bukan saya sebenarnya. Terbelakang mental ya? Iya. Oh Tete sebenarnya riang atau gimana? Sebenarnya aslinya saya sih periang, beda dengan lagu. Riang ya. Teteh terakhir main film tahun berapa masih inget? Tahun berapa ya? 3 episode. Oh. Terus ada lagi kemarin ini juga ada yang nawarin tapi sebagai guest star aja. Lagi belum mau aja. Karena ngitungnya kurang asik kalau nggak banyak episode ya Teh. Iya benar. Gak apa-apa lah. Kelas info. Bener, sekali watungkul Ini banyak Teh. dia bagusnya tuh berarti tahu kapan untuk berhenti sebentar untuk menikmati hidup itu Ya, yang betul. penting ya. Jangan cuma kerja tapi sulit untuk menikmati. Ya, Kita betul. kembali saat lagi tetap di Payu Wajah. Bagi-bagi ambiar geger. Apapun akan kami berikan demi kebahagiaan sobat. Itu bukan Oh, bukan. pantun. Bukan pantun. Tidak ada yang lebih membahagiakan kami di sini tanpa bukan salah lu jangan. Enggak, kalau dia lagi ngomong jangan masuk-masuk dulu dong Karen. Nggak pernah mau masuk, nggak pernah. Nggak pernah. Siapa Karen sakit Dia sakit gigi? gigi. Ada obat yang enak. Apa obatnya? Diagorin. Dijodotin ya. Tapi ngomongin soal sakit ini kita Sakit gigi. berharap ya ada aktor ganteng. Anaknya kemarin sempat sakit, sempat jatuh sih lebih tepatnya ketika main bola tuh ya. Makanya kita pengen denger ceritanya. Apalagi anaknya tiga-tiganya Allah. cowok tuh ya. Kenapa pasti luar sih? Ini biasa. tampan-tampan loh. Siapanya? Ini yang tinggal tamu kita. Kita hadirkan ya. Di Pagi Wajah Ambiar ini dia Aditya Suryo. Adit ini kan adiknya Chan kan? Iya, adiknya Chan Kevin. Adiknya Chan. Adiknya. Udah berapa tahun sih? Adiknya ya. Bukan Chan Kelvin. Siapa? Amitabh Bachchan. Waduh. Berapa tahun berapa? bedanya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tiga Oh iya kita tahun. berempat mengucapkan. Terima kasih.
Aditya Suryo kelihatannya baby face padahal anaknya udah 3 ya kan? Oh, anaknya udah 3. Iya, kan udah pernah kesini. Oh iya ya. Kita mau kasih lihat kemarin Lupa gue. anak yang kedua ya sempat main bola terus jatuh ya. Iya, Kita mau kasih lihat buat sebentar. Aduh. Silakan Mas. Suryo. Azlan nama anaknya yang kedua. Umur berapa Azlan? Azlan tuh 4 tahun. 4 tahun. Itu yang jatuh umur 4 tahun. Ya Allah, bapaknya kemana aja? Bapaknya kan nyari duit. Oh iya, Oh iya. sih. Makanya kemana? Gimana ceritanya Azlan tuh pas main bola? Jadi kan kalau misalnya sore-sore itu kan anak-anak kan di rumahku depan lapangan. Jadi pas di lapangan basket itu dia main bola terus kepleset jatuh. Dan itu kan yang ngawasin kan mbak-mbaknya, ada mbaknya gitu. Terus pas pulang tuh dia nggak nangis sama sekali, cuman jalannya pincang ya, pikirnya cuman ya pincang biasa lah. Iya. Terus besoknya aku nganterin ke sekolah kok masih pincang. Terus besoknya lagi juga dia bilang kalau setiap malam Bapak ini kok kaki Azlan sakit ya, gitu. Dilurusin sakit gitu. Saya kira mikir ini kalau misalnya dibiarin takutnya udah 3 hari kan. Iya. Terus akhirnya aku ke alternatif. Alternatif dulu? Iya alternatif, enggak bukan alternatif, jadi fisioterapi. Oh ya, oke. Ternyata pas jatuh itu dislokasi yang ini kayak Dislokasi lutut tempurungnya. Jadi kemarin udah dilurusin lagi. Adit, memang kalau itu apa lagi anaknya kan suka ada yang pertandingan anak kecil juga suka ada gitu. Atau main aja. Atau cuman dia sekedar main bebas. Lagi main aja sih. Nah itu yang main bebas itu yang bahaya. Tapi Azlannya tuh di hari pertama dia jatuh dia nggak ngomong sama sekali, cuma pincang aja gitu. Nggak nangis sama sekali. Memang dia tipikal anak yang nggak cerita diem-diem apa gimana sih? Enggak sih, dia suka cerita, cuman dia kalau misalkan nggak sakit banget dia nggak akan cerita. Tapi ini berhari-hari, ternyata pas dilihat dengkulnya dislokasi. Cuman visio aja nggak sampai ke dokter gitu. Udah diberesin kemarin, alhamdulillah udah lancar. Oh sekarang jalannya udah biasa lagi? Udah biasa. Oh, udah Kalau sehat visio. lagi. Enggak, jadi dia emang jadi tempurungnya tuh kayak agak samping itu, diurusin lagi. Iya di... Tanpa perlu minum obat ya Kak, mungkin diurut aja ya Mas ya. Iya, Adit kalau visio itu yang suka dipakein kayak strapless biru-biru gitu Enggak kan? dong. Iya itu juga ada. ada juga. Ada tapping, di tapping namanya. Tapping Oh, di ya? tapping. Tapping. Nah, Emang kita nggak live, ini Kita- tapping. Beda lagi. Ini tapping buat kaki, buat otot. Ketawa dong, jangan maju aja. Gua mah. Mamanya gimana tuh reaksi Kak mamanya? Karen, itu ada istrinya ya Mas Adam, jangan digandeng-gandeng. Nggak digandeng gua mah. Itu lo megang? Megang? Istri kamu gimana reaksi mamanya? Mamanya Malah dia yang Azlan? terlalu panik. Ah. Kayak, udah tenang. Jadi aku nunggu libur dulu, baru ke fisioterapi besoknya. Bukan cuma Azlan nih, anak ketiganya Atar namanya ya? Atar. Juga kena juga. Oh, Atar. Kalau Atar kemarin kepalanya bocor katanya. Iya. Anak-anak Sampai cowok kayak juga. gitu, Adit. Mereka bertiga tuh aktifnya luar biasa. Kita Gitu. lihat Adit. Kunaon atuh. Adit, kenapa lagi anak lu itu? Enggak, mereka itu aktifnya luar biasa. Jadi si yang paling kecil itu kan Mbaknya gimana sih? mbaknya ngawasin. Jadi gini. Yang ngawasin kok sampai bisa jatuh sih Mbak? Tapi bener iya kenapa? Iya, apa gunanya sih saya? gitu. Anaknya dia. Jadi jendelanya itu ketutup hordeng. Jadi tuh nggak kelihatan kalau misalnya jendela itu agak kebuka gini. Terus kena Aduh, ujungnya. kenapa pakai dibuka-buka Ojos. sih jendelanya? Kenapa pakai Robana. dibuka jendela? Ini tadi ketika tayangan Tutup diputar kita aja. semua nggak ada yang mau ngeliat, kita semua begini semua. Aku ngilu. Itu Berarti itu boncur ya? Apa boncur? Pas bocor dia nggak nangis sama sekali. Pas dijahit juga itu nggak nangis tadi. belum berasa biasanya, ya kan? Langsung dibawa ke rumah sakit tuh. Iya langsung masuk rumah sakit. Itu kejadiannya setelah Azlan atau sebelum? Sebelum Azlan. Sebelum. Itu tuh. Tapi Adit kamu kalau gitu-gitu suka ini nggak marah nggak? Maksudnya kok bisa sih kok gini-gitu nggak? Kan kamu capek kerja apa? Sebenarnya itu kejadiannya waktu aku lagi kerja juga. Jadi istri takut ganggu aku konsentrasi. Terus akhirnya aku tuh selesai syuting itu sekitar jam 11:30. Dia tuh istri ngasih tahu pas aku udah mau pulang. Jadi supaya akunya nggak terlalu panik di lokasi syuting. Jadi Udah pulang udah dijahit aja? ya pulang-pulang. Terus kamu gimana? Enggak. Azlan berdarah tadi kepalanya, tapi nggak ngasih tahu kalau misalnya bocornya lumayan gede gitu. Terus kamu pas udah tahu bocornya gede kamu gimana? Kamu gamparin nih bini. Enggak dong. Gambarin jendelanya, maksudnya nakal, jendelanya nakal. Tapi Adit, aku mau nanya Adit sama Adit ya. Istrinya ada di mana? Istriku juga ini kerja juga. Jadi dua-duanya kerja. Iya, jadi kayak Oh berat ya Allah. Tapi itu Jadi harus sama ekstra mbak, iya. ekstra mbak. Ekstra mbak. Tapi ada Mbak, sisi. tolong ya Mbak kalau kerja jangan mainan handphone. Harus fokus sama, enggak itu bener loh. Ada juga. Iya kan kita nggak tahu ya Wi. Iya terlengah sedikit namanya anak kecil. Dit, itu tuh akhirnya jadi bikin konflik gak sih kamu sama istri? Soalnya kan ya Azlan jatuh. Jarinya juga. Terus Atar juga kepalanya bocor, suka jadi berantem gitu gak sih konflik? Geko. Geko. Jadi gini, Geko tuh
Iya. Toke, digigit toke. Emang toke bisa gigit? Enggak. Ini digigit apa ini? Ini Atar juga. Aduh, digigit lagi sama toke. Atar tuh enggak, maksudnya pelihara toke anak paling segala, kecil itu Adit. dia benar-benar laki banget. Jadi kakak-kakaknya sering dipukulin. Makanya sekarang aku ikutin boxing kan. Nah ini digigit. Iya, jadi aku di awal tuh itu geckonya tuh. Jadi Ngapain juga Dit punya begituan Dit? mereka tuh ini, jadi anak-anak kecil tuh itu sebenarnya sahabat anak kecil itu gecko. Sebenarnya gecko jinak sih. Jinak nggak gigit. terus Cuman kenapa si dia gigit? si Zeden ini si yang paling kecil Lemas. itu, dia tuh buntut gecko tuh nggak boleh dipegang. Oh. Jadi gini-giniin, dia tuh naik ke atas gigit langsung. Gecko tuh buntutnya nggak boleh, Nggak dipegang boleh. walaupun jinak ya. Jadi di tempat buntut itu tempat cadangan makanan, jadi dipencet Ya sama kan dia. anak kecil mana Yang ngerti gigitan. juga kan. Ini kejadiannya waktu kamu dan istri kerja juga? Enggak. Oh, itu ada kira di masih rumah. kerja. Kalau masih kerja mending pada keluar dari kerjaan deh. Enggak, tapi memang sekali kalau Adit nggak pernah, maksudnya kita boleh nge-briefing yang jaga anak-anak. Maksudnya setidaknya diinfo, maksudnya harus lebih ekstra perhatian. Ekstra perhatian. Soalnya anaknya 3 cowok Apalagi ya. anaknya yang hiperaktif. Percaya nggak? Ivan Apa? itu dari lahir sampai segede ini belum pernah jatuh. Ya karena mungkin Belum pernah terluka atau belum pernah ini. Ini susternya itu sama dia ngawasin. Jadi dia itu memang selain ngurusin karaoke, biasanya kalau ke karaoke itu kan Sabtu Minggu ya. Kalau Jumat Sabtu Minggu. Tapi hari-hari itu kalau aku kerja, itu dia itu full. Jadi dia itu ngawasin anak sama ngawasin susternya. betul, itu yang betul memang Jadi sesuai. nggak sampai jatuh. Gak sampai jatuh, apa karena Ivannya dilarang sama Bunda sama Mas Adam? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Enggak. Boleh ya, tapi ekstra. Bebas, tapi Mas Adam dalam itu mau pengawasan. kemana aja kalau misalkan dia susternya di atas gitu, Mas Adam di bawah, ya bawa itu. Kok agak gak enak ya? Oh, apa itu namanya? Wah, CCTV. Di bawah Ini, sini. jadi Mas susternya sama Ivan misalnya di lantai atas. Ya. Mas Adam di lantai bawah, dia tuh bawa ini nonton aja gitu. Jadi lebih Ya ngawasin. bagus Jangan dong, sampai nggak ada tapi apa-apa bagus. gitu. Tapi sekarang emang harus gitu. Tapi emang Sekarang dari awal Bukannya masih nganga memang. Mbak, kalau misalnya jagain Ini anak emang dia nggak boleh megang handphone. Cuman emang dia yang dua yang Berarti mbaknya jangan ngelamun deh. Tetap di bawah. aktifnya luar biasa masalahnya. Cuman wajar ya, aktif anak-anaknya 3 cowok semua. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini karakter anak-anaknya Adit soalnya. Ini kata mbaknya. Potret seru 3 jagoan Aditya Suryo. Sering ribut dan berantem karena rebutan perhatian. Yang pertama umur berapa Dit? Umur 8 tahun. Yang kedua? 4 tahun. Yang ketiga? 3 tahun. Waduh. Oh, ini berarti pernikahan berapa Mas Adit? Berapa tahun sama istri? 10. Udah 10 tahun ya. Aku nikah di umur 27. Dit, dengan anak 3 cowok rebutan perhatian di rumah tuh keadaannya seperti apa sih Dit? Iya pasti. Ribut. Tapi happy ya Adit. Happy. Anak begitu tuh kita seneng ya. Maksudnya kalau ini papa gitu seneng. Iya, senang. Itu anak-anak cowok 3 paling berebut perhatian ke siapa? Ke papanya, ke mamanya? Mamanya pasti. Ah, 3. Karena anak Cuman laki yang ya. kedua yang si Azlan itu deket banget sama aku. Gitu. Jadi pokoknya sekarang tuh kalau misalkan beli mainan tuh emang harus sama. Iya betul. Beli harus 3, harus Iya. ya paling dibedain warnanya doang sih. Kalau dulu aku tuh anak tuh aku suka sedih kadang-kadang anak tuh suka panggil aku tuh mama. Apa? Aku tuh papa. Gitu. Kan ini mama kamu. Bukan. Yang kemarin bukan panggil itu. Umi. Kemarin tanya keliru panggilnya tante. Ini lagi live Mas Adam, Mas Abdullah. Tapi katanya ada yang bilang rezeki anak tuh memang nyata adanya ya. Termasuk ini rezeki Azlan anak kedua. Wow. Azlan Syah Raka, anak kedua Aditya Suryo, masih kecil tapi sudah banjir endorsan. Umur 4 tahun banjir endorsan. Iya, banget. Dari umur berapa dia mulai masuk endorse buat Azlan? Waktu umur berapa ya? Udah 2 tahunan. Tapi di akunnya istri. Karena kan kalau misalnya kayak brand susu, brand vitamin anak dan lain-lain itu banyak banget masuk kayak brand-brand clothing semuanya. Dan arahnya ke Azlan karena si Azlan ini paling di depan kamera itu Vokatif. wise Bisa, banget. dia ngerti ya, dia paham. Satu bulan itu ya. Satu bulan pemasukan 1 M Mas. Jangan dong. Ya amin. Amin. Jangan dibahas di sini. Harusnya Amin ya Allah. Kita muda.
punya anaknya yang banyak, dikaryakan semua ya. Astagfirullahaladzim. Tapi itu anak bukan karyawan. Ya itu anak diduitin juga. Bener deh. Tapi Anak zaman sekarang ya umur 2 tahun, 3 tahun Rezeki ya. hitungannya Iya, udah tapi banyak, bener. endorse-nya penting banyak, golek duit berani cewek. ngomong depan kamera. Iya. Tapi serepot apa umur 4 tahun tuh untuk ngarahin dia buat ngomong depan kamera kan nggak gampang, apalagi dari umur 2 tahun udah mulai. Si Azlan dikasih tahu, mental Azlan gini dia kayak apa? Ngerti. Oh. Kalau yang satu ini yang nomor 1 sama nomor 3, yang nomor 3 tuh hipernya luar biasa. Jadi kalau misalkan kayak gitu udah kabur kemana-mana. Kalau yang pertama, kemudian jadi kayak Kemudian anak-anak tuh biasa. ada endorsean, ada juga yang pertama juga, cuman moodnya tuh berantakan. Jadi kayak udah syuting sebentar dikasih tahu begini udah malas udah kayak gitu. Paling pusing kalau syuting sama anak Kenapa? kecil, kayak sinetron atau apapun ya, pasti Kak Dewi juga inilah ya. Itu tuh nunggu mood anak kecil, misalkan kita adegan sama anak ya, bener nggak Adit? Kita nunggu anaknya lagi ngamuk, katanya lagi ngamuk lagi, lama banget gitu. Dulu aku sama Baim kecil tuh. Lain kecil? Iya, nungguin dia tidur siang dulu kayak Ya gitu. mau nggak mau, namanya juga anak-anak Iya, ya. aduh bener deh. Dit, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu foto ya, di mana katanya foto Adit ini banyak disalahgunakan sama orang di media sosial ya. Coba foto yang mana? Adit boleh cerita sama kita foto-foto ini yang dipakai. Ini Dit, ini Kak, dipakai. Oh, Ini zaman dulu. Zaman 2000. Pakai orang buat apa 2005. Dipakai buat Ini memang pada masanya rambutnya hits loh guys. Iya benar. Waduh. maksudnya dipakai buat apa? Buat apa buat tapi? aneh-aneh ya? Profile picture ya. Oh, profile picture. Oh, Itu dulu pose begitu masih bagus ya. Kalau sekarang foto dari atas, rambut menampar muka gitu kan, itu pada masanya tuh hits banget. Jamet ya kalau sekarang ya. Iya bener juga. Iya kan gitu. bener gak sih? Babang Tampan. Babang Tampan. Jadi dipakai profile picture sama orang-orang gitu, Dit. Nah. banyak. Kalau misalkan sekarang pun juga kalau misalkan lihat di Facebook masih ada tulis Aditya Surya itu banyak banget nih. Cloning akun kamu banyak, kamu biarin aja lah ya kalau begitu ya. Iya nggak apa-apa. Kadang-kadang di tengah jalan tuh kayak ada yang nyapa gitu. Ada yang beberapa kali nyamperin ngajakin berantem gara-gara sangkanya aku ngedeketin pacarnya dulu ya. Sampai mau dikeroyok. Padahal akun orang. Padahal dia Orang mengatasnamakan Mas Iya. Adit. Terus kamu pas mau dikorok itu gimana? Kalau aku udah Kalau aku udah gimana? Yang ada orangnya kabur. Kalau aku udah gitu. Oke Aditya Suryo, kita akan memberikan beberapa pilihan buat kamu untuk bermain dalam Ambiar dan Dilema. Silakan, let's go. Aditya Suryo, ada 2 pilihan buat kamu. Kamu harus menjawab apa yang disebutkan oleh Dewi Muri Agung, pilihan-pilihan. Oke, kita main cepet ya Mas Adit. Oke. Kalau besok muncul gosip buruk, kamu lebih takut dibilang Aditya Galia. Suryo ayah tak bertanggung jawab atau Aditya Suryo suami tak setia? Wih, suami tak setia. Oh oke. yang penting anak-anak ya. Yang penting Iya. kamu menjadi Ayah ayah yang yang baik. bertanggung jawab buat anak-anak. Enggak, satu lagi. Maksudnya aku lebih Lebih milih- setia. Ya, aku lebih milih. Jadi ayah dan suami yang setia gitu kan. Enggak, ini ada 2. Pilihannya itu. Kalau besok muncul gosip buruk, kamu lebih takut dibilang Aditya Suryo ayah tak bertanggung jawab atau Aditya Suryo suami tak setia? Oh, Ayah tak bertanggung jawab deh. Oh ya, oke baik. Jadi Kan istri kan nanti kita sampai Sampai selamanya maut menemani. memisahkan. Oke. Oke, berikutnya. Lebih menyakitkan mana buat kamu? Dianggap anak emas karena bayangan Chan Kelvin atau dicap gagal membangun identitas sendiri? Ya Chan Kelvin lah. iyalah kan Tetap aja ngapain bayangan kakak. dianggap anak emas karena bayangan Chan Gak Kelvin. apa-apa lah, Ya yang penting benar, dapat gak duit apa-apa. lah kerja. Yang juga namanya. Iya. Oke, selanjutnya kalau suatu saat ada konflik, kamu lebih takut kehilangan kepercayaan istri atau kehilangan kepercayaan publik? publik. Publik ya? Iya. Pabrik. Ya. Enggak, ini karena kalau mau bohong ada lampu. Lampu rencananya mau di... Oke, satu Oke, lagi. selanjutnya. Kalau lagi sibuk kerja, kamu lebih memilih punya waktu khusus bersama anak-anak atau quality time berdua dengan istri? Sama anak-anak. Iya, karena memang sama istri nggak terlalu ini ya, nggak terlalu harmonis apa gimana? Maksudnya kan umur segini kan nggak bisa di... Iya betul betul. Oke, selanjutnya. Kalau harus memilih, kamu lebih rela karirmu biasa-biasa saja tapi keluarga harmonis atau karir cemerlang tapi jarang di rumah? Karir ini deh. karir apa? Ayo jangan bohong, mau jatuh nih. Rela karirmu biasa-biasa saja tapi keluarga harmonis Tayun. atau karir cemerlang tapi jarang di rumah? Biasa-biasa aja tapi harmonis deh. Oh bertanggung jawab ya. Oke, baik Aditya Suryo, terima kasih banyak. Kita kembali saat lagi tetap di Baik Baik Ambiar. Bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna,
bagi kami kita hadirkan pasangan konten kreator Radi Sastra dan juga Ardianti. Radi sama Ardianti, silakan. Oh jadi ini pasangan suami. Aku sering ngeliat nih konten mereka berdua. Coba gendong lagi. Gendeng lagi boleh siap. Ya Allah beneran. Putar. Ya harusnya. Hei, Mbak Inul sama Mas Adam dong. Coba Mbak Inul. Mas Adam. Ayo Bu Ratu. Mbak Inul gendong Mas Adam. Nanti Tenia sama Adit ya. Bun, sanggup gak Bun? Serius nih. Coba sanggup gak? Aja sini. Apa? Kamu naik sini. Wih beneran mau coba. Iya nggak apa-apa. Karena sepatunya mahal boleh naik sofa. Gendong dong aku dong. Ayo, Aku gendong. Iya aku nggak mau gendong kamu berat. Tenia dong sama Adit. Kak Dewi sama Rian dong. Gak boleh belum muhrimnya. Oh, iya Tapi ini juga sih. istri-istri kuat luar biasa Ardianti sama Radi silakan ya. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Ya silakan. Kita mundur ke belakang sekarang. Silakan. Radi sama Ardianti. Panggilannya Ardianti atau Ardi? Adam kan lumayan. Ai. Radi sama Ai ini dikenal sebagai pasangan konten kreator di mana dari Garut ya. Ai ini sebagai istri yang kayaknya tangguh banget gitu ya. Konten-kontennya seperti itu. Pernikahan kalian udah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Udah punya baby berapa? 3. Alhamdulillah. Itu bikin konten awalnya tuh siapa? Idenya siapa? Dari Ardi atau dari Ai? Berdua aja. Paling Tapi ini yang paling ininya. Ide-idenya. Oke, pengen dikenal tuh sebagai pasangan suami istri yang seperti apa Ardi? ya menghibur lah, bisa menghibur. Yang menghibur. Ya. Awalnya gimana Ai diajakin bikin konten sama suami? Apalagi konten kalian kan kelihatannya kayaknya istrinya strong gitu. Awalnya sih kan malu-malu ya, soalnya keadaan badannya Kenapa? insecure. Nggak usah insecure, biarin nggak Tapi- apa-apa, cantik. Tapi mbaknya cantik. Selalu disemangatin sama dia, kita jadikan kekurangan sebagai kelebihan. Suaminya hebat ya. Hebat. Cantik tuh nggak selalu Geseran kurus dong. sayang, cantik Iya. juga selalu Geseran. kurus. Gendut, semok itu juga udah cantik. Yang penting itu cantik tuh harus perempuan itu. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Nyindir dia. Gak ada yang Gue. nyindir, gak ada yang nyindir. Viewers kalau bikin konten bisa sampai berapa biasanya? 60 juta, 89. Hebat pisan. Cocok ya. TikTok sama IG. Wow, itu 2 provinsi itu kalau dihitung-hitung ya. Rata-rata komentarnya apa kalau buat kalian? Dari 60 sampai 80 juta viewers? Positif sih, soalnya mengomentari ya kita yang apa ya? Ya cuma angka 10 lah ya itu ya, yang positif-positif yang hibur. Jadi istri yang kuat. Orang tua bilang apa? Ya alhamdulillah sih bangga. Alhamdulillah ya. Kan banyak dikenal banyak orang nih akhirnya sekarang. Banyak endorsan dong masuk ya. Alhamdulillah. Kita lihat komentar-komentar yang masuk di akun media sosial. Makasih sudah buatku tertawa, sekalipun lagi kesal pun. Setiap videonya lewat pasti serasa kena hipnotis untuk mampir bahagia selalu. Sedekahmu banyak kali mbak, buat senang selalu dan happy. Kenapa sih buat video begini terus, jadi terhibur tahu, keren banget idenya. Kak, aku tadinya lagi gak mood ketawa loh, tapi ngeliat video ini jadi ngakak. Udah deh. Penasaran ya? Iya. Gimana? Seakan tuh kalian berdua penyemangat buat viewers kalian. Alhamdulillah. Seneng banget. Seneng banget. Udah berapa tahun sih ngonten kurang lebih? Baru 1 tahun. Oh baru 1 tahun. Baru 1 Bisa tahun. beli apa aja dari hasil konten? Ya bisa buat Ya ada Oh beli tanah. Beli tanah. Iya Garut. dong, udah pasti. Tapi kamu sebagai 86 suami juta. merasa tertekan nggak dengan Kenapa Ki? konten-konten istri gitu? enggak sih, Nggak. di bawah happy aja. Di bawah happy berarti ada tekanan atau enggak? Bener juga soalnya kalimatnya Cuma tetap mau di bawah cari happy soalnya. Ya, ini kita mau kasih lihat ya apa yang sudah dihasilkan termasuk juga melunasi hutang. Emang hutangnya waktu itu sampai berapa kalau boleh tahu?
Ada 100 lebih. Ada 100 lah. Soalnya kan kita ini jualan kan kadang rame, kadang Iya. Nah, gitu sempat. Oh baju. Oh baju. Jadi punya hutang 100 juta sisa karena modal buat jualan. ya betul. Sekarang udah lunas itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh wow. Terus beli tanah berapa hektar? Oh hebat. Dikit sih, cuma Best. 2 sampai 3 are kalau di kampung mah disebutnya. Nah, Ya, 7 hari. 7 are kalau di hitungannya are. Hitungannya ya. Ya. Itu ketika terlilit hutang sampai ratusan juta, 100 juta kurang lebih ya. Berarti kan itu tuh kayak udah nggak tahu harus gimana lagi. Nah, betul. Saat itu doanya apa kamu sebagai istri Ai? doanya ya supaya diberikan jalan untuk yang membayar. Jadi kan banyak konten-konten yang lainnya, konten kreator yang lain melihat. Jadi aku ajak AA buat ngonten awalnya gitu. Alhamdulillah doanya sudah dijawab sama Allah. Hutang semuanya udah lunas, sekarang bisa beli tanah, beli motor juga. Itu hutang berapa lama tuh 100 juta itu kurang lebih? 1 tahun. 1 tahun. Radi sebagai suami ya, berarti kan Ai tahu keadaan ekonomi termasuk hutang yang dimiliki oleh kalian berdua ya sebagai modal usaha. Sebagai suami itu gimana perasaannya bahwa istri itu tahu ada hutang di mana nggak mudah juga untuk melunasi hutang 100 juta? Stres aja, bingung mau ngapain lagi. Cuman saya melihat kita ngonten aja nih karena saya melihat istri saya ya Branding sendiri, branding badan saya kecil ya kita coba-coba aja lah. Mudah-mudahan ada rezekinya ya ternyata alhamdulillah. Ternyata ada rezeki anak-anak ya. Ya, betul. Tapi Ai banyak juga loh perempuan di luar sana yang seperti kamu bilang awalnya merasa insecure, tapi justru kamu menjadikan insecure ini apa yang ada dalam diri kamu ini menghasilkan. Kamu bilang apa untuk perempuan yang selalu merasa insecure? Pokoknya jangan pernah insecure. Ya itu aja poin satunya. Jadikan kekurangan kita sebagai kelebihan kita. Aku dulunya insecure, tapi sekarang alhamdulillah bisa ya udah ada hasilnya lah. Ai, kalimat apa yang selalu nempel di Ai orang kalau ngomongin kamu? Ya gendut lah, apalah, obesitas, nanti penyakitan, apalah banyak. Belum tentu yang gemuk penyakitan juga, yang kurus yang penyakitan juga banyak. Iya. Tapi Yang justru penting kan belain, suami Mbak. selalu Tenang. membela, betul. selalu memuliakan. Gak apa-apa, pokoknya yang penting gendut, kurus, yang penting barokah. Amin. Nah, Pak Radi sama Ai dulu pekerjaannya apa sebelum konten kreator kan jualan. Sebelum jualan itu apa? Enggak, Jualan kita sih itu nikah pas muda, nikah. Umur berapa? 15 tahun. 15 tahun itu umur istri. Iya. Umur suami? Saya 18 waktu nikah. Oh, tuh Sekarang ada umur yang lebih berapa? muda dari gue. Berarti sekarang 16 tahun dong Mbak? Sekarang Udah mah 26. Waktu nikah, 10 waktu tahun. nikah 16 tahun. Kenalnya di mana 15 tahun, 18 tahun waktu itu? yang ini nganter teman saudaranya. Nah, sama teman saya mau Ya pacaran lah. pacaran. Jadi kamu nikung? Nggak, bukan nikung. Jadi malah yang jodohnya malah saya kita, sama ini. malah yang nganter, nganternya. yang pada nganternya yang Oh, berarti nikung dia. itu namanya. Sekolahnya di mana kalau nikah muda? Enggak sekolah. Cuma Kalau di beres kampung kan SMP. soalnya jauh ya ke sekolahnya, jadi abis SMP langsung nikah. Oh, di mana sih Garutnya di mana? Bung Pulang. Oh, 3 jam. 3 jam Dekat Garut Pamengpeuk Selatan atuh. berarti Ya, ya? Dekat Pamengpeuk. Oh. Emang dari rumah kamu, itu Garut Selatan? Ya. Dari rumah kamu, berarti kamu cuma sampai SMP ya? Punten ya? Dari rumah kamu ke SMA terdekat berapa lama waktunya? Jauh sih berapa kilonya Pak? kalau ada sih setengah jam lah. Dari Kalau rumah. naik Tapi kan di kampung mah jalannya maaf ya jelek Jelek, banget. di kampung. Jadi kalau ke sekolah itu lama. Nggak sampai segitu. Paling sampai 1 jam. Anak-anak sekarang umur berapa? Yang besar 10 tahun. Oh, udah lah. Kedua 6 tahun, yang ketiga Udah 3 besar. tahun. Tapi anak-anak harus sekolah sampai selesai ya. Amin, Iya, mudah-mudahan benar, ya. benar. Kita mau ngomongin soal anak-anak, ini konten mereka barengan sama anak-anak. Iya. Ini tuh jadi viral karena kontennya sehari-hari banget yang dirasain bapak Relate ibu ya. di rumah ya. Lucu yang dari anak-anak itu ya, mah itu. Itu anak-anak diajakin bikin konten gampang. Gampang, alhamdulillah. Hmm. Itu 3-3 tadi ya. Ya. Kalian sekarang apa impiannya setelah udah melunasi hutang, bisa beli tanah, apalagi impiannya Radi sama Ai? Pengen bahagiain anak-anak, keluarga. Anak-anak, keluarga, sama orang tua ya. Orang tua masih ada dua-duanya Alhamdulillah, lengkap. masih lengkap. Lagi pada nonton? Ya, Anak-anak juga? ya. Siapa aja namanya? Namanya Diar. Yang kedua Satya, yang ketiga Dirsa. Mau bilang apa sok sama mereka 3 orang anak-anak itu tuh di rumah di Garut? Sok atau Ai? Hai. Sedih. Sedih. Kenapa? Sedih kenapa? Suka ingat. Bahagia gitu ya. Bahagia karena dulu kan pas corona kan usaha merosot banget ya. Sampai ngerasain nggak
nggak punya uangnya. Ya alhamdulillah sekarang mereka nggak kekurangan. Alhamdulillah. Doanya dijabah ya. Ya alhamdulillah. Mau bilang apa sama mereka? Melihat mama sama papanya berjuang. Makasih, pokoknya selalu ya ini nerima apa adanya orang tua ininya. Dikala orang tua jatuh juga mereka nggak nuntut harus apa-apa, jadi baiklah semuanya. Waktu zaman COVID kan lagi drop banget tuh ekonomi. drop banget. Anak pertama berarti umur masih 5 tahun ya? Ya. Masih lagi suka jajan-jajanan tuh ya? Ya betul. Gimana caranya kamu ngasih pengertian waktu itu? Bilangnya apa? Dikasih pengertiannya nggak kayak orang lain gitu ya. Tapi mereka mengerti kalau dikasih tahu, ya nggak nuntut apa-apa. Bilangnya apa mereka? Ya nggak apa-apa, masih nerima banget. Yang alhamdulillahnya masih punya orang tua yang support. Iya. Kalau nggak ada orang tua juga kita mungkin lebih hancur lagi. Bentuk support orang tua kalian seperti apa saat itu? Yang pertama ya semangatnya mah emang udah ya gitu. Ngedoain juga kan pasti itu Mas. Yang dibantu ekonomi juga. Jadi kalau kita nggak punya jadi dibantu sama orang tua. Radi sebagai suami ya kan pengennya suami istri pasti pengennya mandiri ya. Iya. Tapi ya keadaan juga mau tidak mau suka tidak suka minta sama orang tua masih saat itu. Betul. Ada perasaan seperti apa waktu harus minta sama orang tua? Ya malu sih, tapi harus bagaimana lagi kan, harus makan. Anak-anak harus jajan. Harus makan. Ya itu. Simple ya. Nggak pengen segala macam ya. Lihat istrinya dong, bilang apa sama istrinya, menerima apa adanya tuh. Waduh. Mau bilang apa sama Ai? Makasih. Mudah-mudahan langgeng terus. Ayo bilang apa sama Radi? Pokoknya makasih karena dulu aku waktu ngonten juga udah nyerah sebenarnya. Soalnya kan nggak dapet apa-apa, tapi dia selalu semangatin kita pasti bisa. Dan gara-gara dia nggak menyerah, alhamdulillah udah ada di titik sekarang. Dia selalu nyemangatin karena ya keadaan yang begini. Jadi aku sekarang nggak insecure lagi. Jangan dong. Semangat terus. Bukan masalah nggak ada apa-apa, tapi ada siapa. Itu yang jauh lebih penting. Itu juga rezeki ya. Termasuk mungkin rezekinya Sobat Ambiar buat ketemu sama kita di Trans TV Festival di tanggal 4 ya besok ya. Kita ngajakin Sobat Ambiar buat datang karena rame banget di sana. Ada Yura Yunita. Bunda Inul juga ada di sana. Ada Ari Lasso. Kita dari pagi kita seru-seruan ya. Ada pagi-pagi Ambiar di sana ya. Trans TV Festival kita ketemu besok di Sunburst Best Day. Tomorrow. Never die. TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih sudah Hatur nuhun pisan, terima kasih Anu Pisya. Terima kasih Adit Suryo, terima kasih ya. Thank you, salam buat isi sama anak-anak. Terima kasih. Tadi Ai, hatur nuhun ya. Sehat selalu buat kita semua. Dan terakhir di pagi-pagi Ambiar, kita mau menyaksikan sekali lagi penampilan dari seorang Nia Daniati. Emang